dalam keadaan terpaksa atau darurat, Panglima TNI dapat memerintahkan pengiriman pasukan atau gelar pasukan dan dalam waktu 1 kali 24 jam dilaporkan kepada Presiden. Oh gitu. Walaupun presiden dalam kondisi aktif. Nah, waktu itu alasannya Kalau krisis kan bisa saja misalnya ditawan atau jatuh pesawatnya. Nah, begini ya, kenapa waktu itu kan alasannya gara-gara Bu Mega katanya suka tidur siang lah. Kemudian kalau dia lagi keluar negeri bagaimana? Kalau saya waktu itu pandangan saya mau dia ada di luar negeri pada saat itu ya, itu kan yang namanya telepon satelit Ya, itu on kan call ya. bisa. Bukan alasan artinya tidak bisa Mau Bu menghubungi Mega ada di mana atau panglima dia lagi tertinggi. tidur bangunin kan bisa gitu kan. Jadi tidak ada alasan. Dan kekhawatiran dari teman-teman bukan cuma dari kalangan sipil ya, tapi dari kalangan militer, pasal ini bisa menimbulkan apa yang disebut dengan pasal kudeta. Kudeta. Makanya itu mengapa kami ya kayak Al-Araf ya itu masih tegas mengenai pasal ini, nggak boleh ini dihapus, mau ini untuk perang ataupun bukan perang, harus dengan keputusan politik presiden dan harus disetujui oleh DPR. Bukan cuma masalah ini aja, tapi ini kan juga terkait dengan jangan sampai tadi ya pengiriman pasukan atau gelar pasukan itu ada tujuan lain. Ya, dari seorang bukan menangani krisis, tapi dalam konteks political power. Ya. Betul, itulah jadinya makanya. Dan itu masih ada di Undang-Undang TNI yang baru ini. Kalau nggak salah udah yang itu tadi saya bilang kenapa itu orang ribut karena itu kan sudah tidak perlu karena ini misalnya alasannya karena ini adalah military operations other than war ya. Yang tadinya jumlahnya cuma ada 14 poin itu sekarang tambah 2 ya. Cyber sama apa lagi gitu ya. Itu yang nggak bisa hanya dengan peraturan Menhan ya, Menhan harus tetap Presiden putusan dan Presiden dan setuju DPR karena itulah yang disebut dengan supremasi sipilnya itu di situ. Terus bagaimana melihat ini? Karena kelihatannya Pak Presiden kita ini sangat ingin supaya militer kita ini juga terlibat dalam banyak aspek. Kita melihat bagaimana kemudian di BUMN ada kepala bulog itu militer aktif walaupun akhirnya disuruh mundur. Kalau nggak salah ya suruh pensiun. Lalu ada Satgas Sawit yang juga sedang bekerja sekarang. Dan lalu kemudian peluang untuk masuk ke birokrasi sipil asalkan mundur atau pensiun. Ini apakah kita sedang mengalami setback atau apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ya, sebetulnya itu kan kesepakatan di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 itu ya, itu adalah kesepakatan di mana memang ada beberapa yang namanya kementerian atau dulu namanya departemen ya, dan lembaga yang boleh diduduki oleh orang-orang militer tanpa mereka harus mundur dari ketentaraan atau jabatan dinas kemiliteran. Militeran. Nah, yang pasal 2 itu kan yang menentukan. Jadi 27 ayat 2 kalau nggak salah. 47 apa 27 saya lupa itu angkanya. Itu menyatakan kalau Anda di dalam posisi-posisi yang bukan tertera di dalam daftar itu, nah itu baru Anda harus mundur kan gitu. Itu satu. Kedua, ada juga suatu kesepakatan ya bahwa seseorang berasal dari militer kemudian untuk duduk di lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan militer tapi juga sipil, itu dia tidak boleh menjadi orang pertama. Saya beri contoh misalnya ya. Kalau misalnya Lemhanas. Itu gubernurnya harus sipil, wakil gubernurnya militer. Kalau dulu kan terbalik, ya, gubernurnya militer, wakil gubernurnya sipil. Akademisi. Ya, jadi itu ya termasuk juga bahasa. Pertanyaan terakhir sebelum saya mau sholat dulu. Pertanyaan terakhirnya jadi kecemasan, ketakutan teramat sangat atau memang cipta kondisi supaya masyarakat ini tidak melek atau tadi ini nabobokan dengan BLT dan sebagainya. Apakah ini merupakan operasi intelijen dari pihak-pihak tertentu supaya kita ini tetap ciut, tetap tidak punya nyali, tetap bobo gitu, apa gimana ini?
kira-kira? Oke, saya kasih analogi mudah. Bansos itu seperti ketika kalian berada di hutan, tersesat di hutan, kalian dibantu selalu dengan makanan. Dengan dikatakan bahwa di luar itu ada macan, di luar itu cuacanya ekstrim. Kalian kalau keluar, kalian akan diterkam oleh binatang buas. Ya, kalian tidak paham di situ. Kalian tidak tahu hutan itu seperti apa. Tapi kalian mempercayai mengatakan itu. Kalian akhirnya makan, hidup kalian terbantu oleh orang itu yang selalu memberi kalian. Nah, kalian akhirnya karena terbantu, kalian disuruh untuk mencangkul di tanah dia. Di sini tempat yang aman. Silakan cangkul di sini. Nanti kamu tetap saya kasih makan. Dibentuk sebuah opini seperti itu. Perspektif dia dihantui seperti itu. Sehingga dia tidak mau untuk mengambil sebuah resiko. Ini yang dilakukan di Indonesia. Bansos adalah bagaimana pemerintah untuk meninabubukkan dari bagaimana mereka harus bersuara bahwa mereka mempunyai hak atas kekayaan negeri ini. Mereka dininabubukkan. Udah, gue juga udah dapet kok, ngapain gue bersuara. Peninabubukan ini yang berbahaya. Kenapa? Karena mereka seperti di hutan tersesat tanpa pengetahuan wilayah hutan tersebut. Yang di masyarakat Indonesia, mereka dininabubukkan karena mereka tidak punya pengetahuan pendidikan politik yang baik, yang mapan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Maka ketika itu dilakukan, dia harus keluar dari zona nyaman. Analogi saya, ketika yang tersesat di hutan itu melakukan keluar dari zona nyaman, mereka keluar dari hutan, dari tanah itu, dan mereka melakukan pertanian. Mungkin pertama akan sulit, tanahnya belum teratur, tapi mereka akan menggarap. Tapi setelah itu hasilnya akan banyak karena mereka akan nikmati sendiri tanpa mereka terpaku kepada orang itu. Sama di Indonesia, jika pendidikan politik baik, masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya, mereka akan berani untuk menuntut hak mereka. Saya saat ini agak salut dengan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, memberikan knowledge kepada masyarakat bahwa pajak kendaraan bermotor harus digunakan untuk jalan dan fasilitas, karena itu adalah hak bagi mereka yang membayar pajak di bidang itu. Dan Deddy Mulyadi mengatakan 2 tahun tidak akan lagi ada jalan berlubang di Jawa Barat, karena secara pendapatan berlebih dari yang diambil dari pajak kendaraan bermotor. Ini adalah sebagai sebuah pembelajaran kita. Pajak itu dikembalikan, bukan dinikmati. Tapi di negara ini, pajak ini sekarang dinikmati. Seolah-olah pajak itu adalah milik negara, dan ketika milik negara, pemerintah ini bisa menggunakan seenak udelnya. Tidak ada laporan secara tepat. Pajak kendaraan bermotor seluruh Indonesia ini bagian ke pemerintahan pusat berapa? Pajak tambang berapa? Di breakdown dong. Setelah itu digunakan. Oh, wilayah Sulawesi Utara contohnya, tambang ini mereka mendapat konsesi uang sebesar 1.000 triliun selama 5 tahun dari tambang ini. Kembalikan kepada masyarakat itu dong. Bangun fasilitas di situ, pendidikan di situ, sehingga daerah-daerah yang terkena dampak tambang mereka akan maju karena mereka merasa memiliki. Bagaimana ketika tambang itu digunakan untuk kemakmuran mereka, sehingga nasionalisme terbangunkan, sense of the belonging this country itu benar-benar terbentuk, dan nasionalisme itu ada. Ketika nasionalisme tinggi merasa memiliki, mereka akan sadar diri menjaga wilayahnya masing-masing. Saat ini banyak masyarakat yang apatis terhadap negeri ini sehingga terjadi seenaknya saja. Tapi ketika mereka merasa memiliki wilayahnya, yakinlah mereka akan menjaga wilayahnya dengan baik. Ini berkaitan dengan mentality leadership yang ada di negeri ini. Oke, Bang Ifat tadi udah kita kasih kesempatan buat istri saya. Teman-teman jangan dianggap saya KKN ya wajar aja kalau mementingkan istri ya. Silakan Bun, waktunya Bun. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru semua. Kak Dewi naik yuk Kak. Aku seneng dapat edukasi nanti dari beliau ya. Karena Randy turun. Aku naik tuh sebenarnya mau menjawab Randy tadi sebenarnya. Cuman nggak tahu nih beliaunya kok turun, jadi nggak seru kalau Randy-nya nggak ada gitu ya. Karena mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ya Randy ya. Narasi Anda tadi itu sebenarnya sedang saya mohon maaf sekali lagi ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Randy ya, terutama kepada Pak Prabowo. Sebenarnya narasi Randy tadi itu membuat simpati kepada Pak Prabowo itu jadi berkurang loh Ren. Bukan begitu caranya Anda membela. Jangan kita menormalisasi atau memaklumi. Seolah-olah dari narasi Anda tadi, Pak Prabowo itu Anda gambarkan sebagai seorang pemimpin yang tidak berdaya terhadap para menteri-menterinya yang notabene adalah ketua partai pendukungnya. Itu yang saya tangkap. Ya.
Nah, apa namanya? Bukankah rakyat memilih beliau salah satu alasannya saat itu ya adalah karena Pak Prabowo bukan petugas partai. Pak Prabowo tidak bisa disetir. Pak Prabowo adalah macan Asia dan itu memang sangat menjanjikan pada saat kampanye. Maka ayo buktikan gitu loh. Jangan kemudian menormalisasi atau jangan kemudian membuat narasi excuse ya untuk semacam udahlah dibikin excuse, maklumi aja kalau Pak Prabowo sekarang nggak bisa lepas dari partai-partai pendukungnya atau dari menteri-menterinya. No, jangan seperti itu. Justru tunjukkan bahwa narasi-narasi teman-teman dulu memang mengatakan bahwa Pak Prabowo nggak bisa disetir oleh siapapun. Kita menunggu itu gitu loh ya, tidak bisa disetir, beliau bukan petugas partai, justru beliau adalah ketua partai, maka akan sangat mudah tuh ya untuk membuat kompromi-kompromi politik, deal-deal politik begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun kemudian Pak Prabowo ternyata tersandra tanda petik atau tidak berdaya terhadap para menteri-menterinya, solusinya gampang kok Ren. Solusinya gampang. Justru reshuffle saja itu para menteri-menterinya itu. Karena apa? Menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua partai, atau saya balik ya, ketua partai yang merangkap jabatan sebagai menteri itu melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23. Di situ bisa menjadi senjata Pak Prabowo untuk meminta pemakluman dong kepada para pendukungnya, para ketua partai pendukungnya itu, dengan mengatakan, maaf ya, ternyata dengan menunjuk para menteri itu, ketua partai itu menjadi menteri, ternyata saya melanggar undang-undang. Maka kami mohon dengan hormat ya, demi bangsa dan negara, mungkin menteri-menterinya bisa dari kalangan profesional. Oke, sekarang saya tunjukkan datanya. Saya izin tunjukkan Bang Farhan ya, bisa open cam ya. Yap. Supaya makanya saya tadi izin naik karena wah seru nih kalau Randy berkenan untuk menjadikan ini sebagai sebuah alasan bahwa sebentar ini kok ini ya sebentar. Saya download lagi. Nih. Wah, saya lupa. Ini kan akun yang nggak bisa open cam. Aduh. Nggak bisa ya. Open kecil lupa itu. Saya. Ya udah, sorry saya bacakan aja ya, teman-teman. Boleh dicek sendiri nanti. Sekali lagi saya bacakan undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ada di pasal 23. Di sana dinyatakan, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai A. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. C. Pimpinan organisasi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. Masuknya di sini nih. Masuknya di sini. Di poin C. Di pasal 23 poin C, karena apa? Partai politik itu mendapatkan biaya dibiayai oleh APBN dan APBD. Ya, ada di mana? Ada di peraturan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 di pasal 34. Di sana jelas dinyatakan bahwa saya sedang membuka ini sekarang pasal 34. Di sana dinyatakan dengan jelas bahwa di bab ke-15 tentang keuangan pasal 34 tertulis yang pertama, keuangan yang sah menurut hukum, dan C. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi jelas sebenarnya ketua parpol merangkap sebagai menteri itu melanggar undang-undang, dan Pak Prabowo bisa saja itu menggunakan itu sebagai sebuah alasan untuk mereshuffle para menteri-menteri yang dimaksud oleh Randy tadi. Supaya apa? Sekali lagi, Pak Prabowo bisa terbang bebas, Pak. Mari, kami sangat punya harapan besar kepada Bapak untuk bisa membuat Indonesia memang kembali menjadi macan Asia.
Karena sebutan macan Asia itu sebenarnya adalah Indonesia. Ya, oke, itu saja sedikit dari saya, Bang Farhan. Saya berharap Randy ada di sini tadi, tapi ya nggak tahu deh dia turun ya. Terima kasih, lanjut silakan. Oke, terima kasih. Kita bagaimana Prabowo mau melakukan tindakan itu, karena dia juga pernah melakukan itu ketika di 2019 dia ketua partai sekaligus menteri dia kan. Ya, itu yang saya bilang, ketika sistem itu sudah dirusak maka akan menjadi kerusakan yang sistematis, akan semua melakukan itu. Ini yang berbahaya sebenarnya. Dan itu dimulai